Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-22 sesudah Pentakosta. Saat ini kita akan bersama mensyukuri pemeliharaan Allah terhadap GPIB selama 72 tahun. Untuk itu, kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Yance Tonapa MTH. Jemaat sekalian, marilah berdiri. Di tengah krisis yang melanda dunia, kasih setianya membuat kita tetap memuja. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando, pujilah Dia di atas tahtanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati, kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Marilah bernyanyi sukacita, pukul tota buang dan kolintang, pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati, kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah kita dengan keyakinan iman kita bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Amin. Sebagai nats pembimbing kita pada hari ini di minggu yang Tuhan berkati, terambil dari Lukas pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-29 menyatakan buat kita sekalian, dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Terimalah salam, Tuhan menyertai kamu, diberkatinya engkau. Orang Batak maupun orang Jawa, orang Bali maupun orang Dayak, segala suku, bahasa dan aneka budaya, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati, kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas.
Jemaat sekalian, marilah kita berdoa. Allah yang setia memelihara persekutuan kami berucap terima kasih atas karya-Mu yang nyata di dalam persekutuan ini. Sampai kami tersebar ke penjuru negeri, tiada lain jika bukan karena Engkau sendiri. Namun kami sadar, seringkali kami lalai hadir bagi dunia yang Engkau kasih. Ketika dunia dilanda pandemi, kami justru berlagak tidak peduli. Ketika sebagian orang terkena dampak ekonomi, kami masih saja memikirkan untung rugi. Ketika pertengkaran di mana-mana semakin menjadi, kami hanya pikir kenyamanan sendiri. Kami mengharap pada Roh Ilahi yang berkuasa mengampuni dan membarui. Sudilah terus bersama dengan kami, ya Allah yang rahmani. Kiranya di dalam Kristus Anak-Mu, kami pun terus dilayakkan untuk menyatakan karya keselamatan-Mu bagi semesta ini. Amin. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaan-Mu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan, datanglah kerajaan-Mu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa dalam sorga, Kepala Gereja Yesus Kristus, melalui Roh Kudus-Mu, kami mohon bimbingan-Mu di dalam kami membaca, di dalam kami merenungkan sebagian dari kitab Tuhan. Ajarkan kami untuk mengerti dengan baik, dan ajarkan kami agar kami mampu melakukan kehendak Tuhan dengan penuh kesadaran dalam kehidupan nyata. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Hagai pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7, yang menyatakan, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai
kepada Serubabel bin Shealtiel Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak Imam Besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaan. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil yang sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh di dalam pundi-pundimu yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersuka cita karena kita boleh diberi kesempatan anugerah Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja walaupun saudara berada di rumah atau di tempat lain untuk menikmati akan kasih sayang Tuhan melalui persekutuan ibadah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Andar Ismail dalam bukunya Selamat Panjang Umur mengatakan buat kita untuk melihat tentang arti dan makna kehidupan ini. Dia katakan begini, kita hidup hanya sekali dan umur kita pun terbatas, tidak bisa diulang atau diperpanjang, sekali saja. Karena itu sebenarnya hidup kita sangat berarti. Tetapi pernahkah Anda termenung kemudian bertanya-tanya pada diri sendiri, apa yang menjadikan hidup ini mengandung arti bagi saudara dan saya? Lanjut dikatakan, kemana sebetulnya arah tujuan hidup kita? Apa makna perjalanan hidup kita dari hari ke hari? Saudaraku, banyak hal yang patut membuat kita berpikir tentang kehidupan ini. Hidup begitu syarat dengan pengalaman. Hidup begitu banyak angan-angan. Dengan berbagai perasaan serta dambaan. Dengan banyak kesempatan dan kesulitan. Hidup kita mengandung sejuta makna. Bahkan saudara-saudaraku, Andar Ismail dalam buku ini dikatakan, dia bilang begini, arti hidup. Hidup itu dia katakan adalah tantangan. Dia katakan kita harus hadapi. Dia katakan hidup adalah tugas, tekunilah. Hidup itu adalah impian, wujudkanlah. Hidup itu adalah perjalanan, tempuhlah. Hidup itu adalah kesempatan, manfaatkanlah. Tapi saudara dan saya harus memiliki pemahaman tentang arti hidup, bahwa hidup itu adalah anugerah. Maka itu syukurilah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu mungkin bagian dari pemahaman tentang bagaimana sebenarnya kita
memiliki tujuan dan memaknai kehidupan ini, versi Adam Ismail. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, umat dalam perjanjian lama telah diberikan anugerah kesempatan untuk menikmati hidup ini dari Tuhan. Itu diperlihatkan dan dipersaksikan bahwa umat Tuhan diizinkan untuk kembali ke tanah airnya yang selama ini mereka berada di pembuangan di Babel, Persia. Sekarang mereka hadir untuk memuliakan Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidupnya di tanah kelahiran mereka, di tanah kelahiran nenek moyang mereka. Tentunya ketika mereka kembali dari tanah pembuangan itu, diharapkan mereka kemudian memaknai kisah kehidupannya kembali. Mereka kemudian harus menanamkan arti dan tujuan hidup yang sebenarnya ketika mereka diberikan kesempatan Tuhan. Paling tidak, saudara-saudaraku, ketika mereka kembali dari tanah pembuangan, ada dua prioritas yang mereka harus jalani sebagai umat Tuhan. Yang pertama, prioritas yang paling utama dan pertama adalah mereka dituntut untuk kembali membangun puing-puing bait suci. Mereka harus mendirikan bait suci karena bait suci itu merupakan sentral kehadiran Allah. Sentral tempat di dalam bersekutu, tempat untuk memperlihatkan bagaimana kedahsyatan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup mereka. Kemudian yang kedua, saudaraku, tentunya walaupun mereka kembali ke tanah kelahiran mereka, tanah kelahiran nenek moyang mereka, tentunya mereka harus menyelesaikan diri, baik lingkungan, baik keadaan-keadaan, situasi-situasi baru, serta bagaimana mereka kembali berusaha untuk mencukupkan akan kebutuhan hidup mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nah tapi disayangkan, saudaraku, ketika tantangan, ketika kerja keras yang mereka harus jalani, yang mereka harus hadapi di tengah-tengah mereka berada di tanah kelahiran nenek moyang mereka, di daerah yang selama ini mereka idam-idamkan pasca pembuangan, mereka kemudian kehilangan arah. Akhirnya mereka menjadi pribadi-pribadi yang melupakan anugerah Tuhan dengan membangun kembali bait suci yang harusnya menjadi prioritas hidup mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, memang disayangkan kesempatan untuk memaknai hidup kembali yang diberikan oleh Tuhan, supaya mereka bisa memaknai dengan benar, sehingga mereka harus membuat arti dan tujuan baru bagi hidupnya. Mereka justru bersikap egois. Mereka justru mementingkan diri mereka sendiri. Mereka mengabaikan akan perintah Tuhan. Perhatikan, saudara-saudaraku, kalau kita membaca ayatnya yang kedua dalam Hagai pasal 1, ayat 2 hingga ayatnya yang ke-7, Nabi Hagai menyampaikan sabda Tuhan, sekaligus merupakan sindiran dan hukuman Tuhan kepada mereka. Bagaimana Hagai kemudian memperlihatkan bahwa kehidupan jasmani yang mereka upayakan, yang mereka usahakan, justru tidak memberikan damai sejahtera, tidak memberikan sukacita bagi kehidupan mereka, karena Tuhan tidak menganugerahkan berkatnya bagi umat Tuhan pada masa itu. Mereka lalai mempersembahkan hidup yang seutuhnya kepada Tuhan.
Mereka lalai mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Mereka sibuk dengan dirinya sendiri. Sehingga prioritas dan tujuan kehidupan yang semestinya berharap dan mengandalkan Tuhan mereka abaikan. Saudaraku masih mengingat apa yang diperkatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-33. Saudara perhatikan apa yang dikatakan dalam bacaan ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa dalam segala prioritas kehidupan orang percaya, menempatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, itulah yang menjadi tujuan dan arti hidup mereka. Tapi pada saat yang sama ketika kita mendahulukan, mengandalkan, mengutamakan Tuhan, maka dikatakan dalam bacaan Injil Matius pasal 6 ayatnya yang ke-33 tadi, memberikan isyarat bahwa Tuhan akan mencukupkan, Tuhan akan menambahkan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Tapi syaratnya, utamakan Tuhan. Makna kehidupan kita yang benar sebagai orang percaya adalah bagaimana hidup ini dimaknai sebagai anugerah Tuhan. Kemudian kita mensyukuri dan kita berkarya tentunya dengan selalu mengandalkan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita patut bersyukur bahwa pada tanggal 31 Oktober merupakan hari ulang tahun ke-72 Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Juga diperingati sebagai hari reformasi. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah GPIB di usia yang ke-72 sudah memaknai kehadirannya menjadi berkat bagi sesamanya? Apakah GPIB melalui visi dan misinya dalam pelayanannya selalu menempatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan? Atau lebih disibukkan dengan berbagai perangkat-perangkat organisasi, pembangunan-pembangunan gedung gereja tanpa memaknai kehadirannya di tengah-tengah dunia ini? Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya pesan Hagai bagi umat Tuhan dalam bacaan kita bahwa bait Allah yang menjadi sentral kehadiran Tuhan, di mana umat Tuhan harus fokus kepada kerohaniannya. Kemudian ketika dia fokus memaknai kehidupannya dalam hal rohani, maka Yesus sudah mengatakan dia akan menambahkan apa yang kita butuhkan. Disitulah GPIB sebenarnya. Bagaimana dia memaknai perjalanan pelayanan kehidupannya sebagai gereja yang diibaratkan hadir sebagai batra. Saudaraku, memang beberapa gereja khususnya GPIB memakai simbol perahu atau batra sebagai lambangnya. Tentunya itu semuanya adalah kiasan yang berdasar, ingat, yang berdasar pada pengakuan. Itulah yang disebut oleh Andar Ismail dalam bukunya Selamat Bergereja. Pengakuan bahwa gereja sepatutnya menjadi batra Nuh yang berfungsi melindungi dan menyelamatkan. Seperti tertulis, karena iman maka Nuh taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Begitu juga gereja GPIB hadir harus memaknai perjalanan hidupnya untuk menyatakan pekerjaan Tuhan, untuk menyatakan kuasa Tuhan yang memberikan damai sejahtera bagi persekutuan bergereja, yang menyatakan sukacita dalam kehidupan berkeluarga. Damai sejahtera dan sukacita, penyelamatan, perlindungan dari Tuhan akan kita nikmati, ada dalam makna kehidupan kita, jikalau kita sungguh-sungguh sebagai pribadi-pribadi warga gereja GPIB selalu memprioritaskan Tuhan dalam
kehidupannya. Maka pada saat yang sama, maka segala kebutuhan-kebutuhan kita, dan percayalah Tuhan akan memberikan yang terbaik. Selamat kepada kita selaku warga-warga GPIB yang menyaksikan kemurahan Tuhan, menyaksikan perjalanan GPIB di usia yang ke-72. Jayalah GPIB di dalam mewartakan visi dan misi gereja. Dan kita sebagai warga gereja GPIB, khususnya Jemaat Immanuel Suprapto, marilah kita bersama-sama bergandengan tangan. Kita bersinergi bersama untuk membawa batra Tuhan ini untuk selalu menghadirkan kebahagiaan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Mercusuar kasih Bapa memancarkan sinarnya, namun suluh yang di pantai kitalah penjaganya. Pelihara suluh pantai walau hanya klip kelap, agar tiada orang hilang di lautan yang seram. Peliharalah suluhmu agar orang yang cemas, yang mencari pelabuhan dari Merak terlepas. Pelihara suluh pantai walau hanya klip kelap, agar tiada orang hilang di lautan yang seram. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri karena kita akan bersama-sama dengan segala orang percaya di segala tempat dan waktu. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman sesuai dengan pengakuan iman rasuli, dengan sikap yang baik, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita tundukkan kepala kita, fokuslah kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Kepala Gereja, kami mendoakan akan gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini, khususnya gerejamu yang ada di Indonesia, terlebih gerejamu Protestan Indonesia bagian Barat, dalam berbagai kegiatan penata layanan, dalam menyatakan visi misi gereja untuk hormat kemuliaan namamu. Mari Tuhan, Engkau yang berkuasa, Engkau yang memberkati agar kesempurnaan visi misi gereja Tuhan dapat berlangsung dengan baik. Dan khususnya ada rasa syukur ya Tuhan dalam perjalanan gerejamu GPIB ini di usia yang ke-72 yang Tuhan anugerahkan.
Ada banyak peristiwa, ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh gerejamu GPIB. Tapi karena kemurahan-Mu Tuhan, karena karya-Mu Engkau memberkati GPIB ini sehingga semuanya boleh berlangsung dengan baik. Kami mendoakan semua jemaat-jemaat GPIB yang ada di 26 provinsi, di pos-pos Pelkes. Biarlah Engkau berkati semuanya. Engkau sempurnakan karya-Mu Tuhan sehingga damai sejahtera menyertai kehadiran gereja-Mu untuk menjadi saksi-saksi yang luar biasa di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah berbangsa dan bermasyarakat. Berkati fungsionaris Majelis Sinode GPIB, mupul-mupul GPIB, biarlah semuanya diberkati oleh Tuhan dalam koordinasi pelayanan, dalam kehidupan berpelayanan. Memberkati semua para pelayan firman dan sakramen, khususnya hamba-Mu bersama dengan keluarga dalam tugas tanggung jawab kami. Diberkati kami semua, dikuatkan kami, disukacitakan kami semua. Para hamba-hamba Tuhan di GPIB bersama keluarganya diberkati. Juga para diaken penatua di jajaran GPIB, para unit-unit misioner di jajaran GPIB khususnya Dimas Pratman diberkati dalam tugas dan tanggung jawab mereka semua. Bapa dalam sorga, berkati seluruh jemaat Tuhan. Biarlah Engkau hadir memberkati akan keperluan-keperluan hidup mereka, kesehatan mereka. Topanglah mereka di tengah-tengah kondisi saat ini, di tengah pandemi COVID. Biarlah semua anak-anak bangsa, anak-anak Tuhan diberkati dan kuatkan oleh-Mu. Berkati pekerja-pekerja gereja, baik sebagai karyawan dan koster, baik sebagai pemandu lagu organisasi multimedia. Dalam tugas tanggung jawab mereka, Tuhan berkati hidup mereka semua. Kami mendoakan bangsa dan negara ini Tuhan, melalui pemerintah yang di pusat, pemerintah di setiap daerah bersama aparat keamanan khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, agar bergandengan tangan untuk menjaga keutuhan NKRI dan juga bergandengan tangan di dalam mengatasi COVID-19 agar teratasi dengan baik. Memberkati dan menguatkan para petugas-petugas medis yang sedang merawat para pasien, diberikan mereka kekuatan, kesabaran dan juga kesehatan prima. Memberkati dan menyempurnakan dengan belas kasihan-Mu ya Tuhan vaksin corona yang sedang diuji di berbagai tempat. Tuhan kiranya yang menyempurnakan sehingga dipakai untuk mengatasi akan COVID. Bapa dalam surga, mendoakan seluruh jemaat Tuhan yang ada di Dimas Pratman agar mereka selalu diberkati baik kebutuhan kesehatan mereka. Bagi mereka yang mengalami sakit penyakit, dijamah disembuhkan. Bagi mereka yang mengalami pergumulan ditopang. Bagi mereka yang mengalami sukacita, ajarkan mereka bersyukur kepada Tuhan. Berkati juga Pendeta Sony maupun Pendeta David bersama dengan keluarga yang turut mengambil bagian dalam pelayanan di tempat ini, dan juga Kardinal Vikaris Jonathan, Kau berkati kehidupannya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semua kehidupan kami hari lepas hari agar kami boleh memaknai setiap perjalanan hidup ini. Mereka yang mengalami penderitaan-penderitaan kehidupan ini, mereka yang disebut lanjut usia, mari Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan, dan pengantara yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat yang dikasihi Tuhan,
marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat pesan Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpah syukur kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat, mari berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur secara bersama-sama. Tuhan, ajar kami untuk menyadari berkat dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, serta pakailah kami untuk menyatakan damai sejahtera melalui pelayanan kasih dan keadilan gereja-Mu bagi dunia ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon kesabarannya untuk dibacakan pesan hari ulang tahun ke-72 GPIB 31 Oktober 2020. Puji syukur dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, karena pada tahun ini Bahtera Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB telah memasuki usia yang ke-72. Pemeliharaan Tuhan atas GPIB dirasakan melalui kehadiran 326 jemaat dan 292 pos pelkes yang tersebar dalam 25 musyawarah pelayanan di 26 provinsi, mulai dari Sabang sampai Bau-Bau, Nunukan sampai Cilacap. Tema menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan 10 menjadi arah utama di tahun pelayanan 2020-2021. Bagi gerak langkah GPIB mewujudkan visi menjadi gereja yang mewujudkan damai sejahtera Allah bagi seluruh ciptaannya. Untuk itulah penguatan tatanan bergereja penting dilakukan, misalnya melalui relevansi naskah-naskah teologi, eklesiologi, dan misiologi GPIB, melalui pembinaan-pembinaan terhadap sumber daya insani GPIB yang bertujuan meningkatkan optimalisasi dan efektivitas persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja, juga melalui upaya-upaya peningkatan pendanaan, fasilitas, dan sistem informasi dalam rangka menjawab kebutuhan
dan tantangan zaman. Penguatan tatanan bergereja secara sinodal berlangsung dalam kegiatan persidangan sinode yang dilakukan setiap 5 tahun sekali. Sedianya pada bulan Oktober 2020 ini persidangan sinode 21 akan diselenggarakan. Namun rencana tersebut terhalangi oleh kondisi pandemi. Berdasarkan masukan lebih dari 2/3 jemaat GPIB seluruh Indonesia, maka kegiatan tersebut ditunda dan akan dilaksanakan pada tahun 2021 mendatang. Marilah kita mendoakan agar Tuhan memberkati seluruh persiapan dan pelaksanaan persidangan sinode GPIB tersebut, sehingga dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dari tatanan bergereja yang terus mengalami penguatan, itulah GPIB semakin dimampukan untuk menghadirkan diri menjadi saluran berkat bagi dunia. Kehadiran GPIB sebagai salah satu elemen bangsa dan masyarakat di tengah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diharapkan dapat memberi manfaat yang dirasakan oleh lingkungan sekitar, bahkan alam dalam mengatasi pergaulan kehidupan, salah satu pergaulan besar umat manusia di seluruh dunia ini adalah hadirnya pandemi virus corona yang menyerang sendi-sendi kehidupan, khususnya dalam bidang kesehatan, namun juga ekonomi. Sampai hari ini, dampak besar pandemi dan resesi telah dirasakan oleh begitu banyak orang, termasuk di Indonesia. Ketidakpastian akan hari depan begitu kuat membayang-bayangi manusia dan tak sedikit berbuahkan kekalutan. Pengharapan menjadi sebuah kata keberadaannya sangat dibutuhkan semua orang pada sekarang ini. Pengharapan dapat diraih ketika gereja, persekutuan orang-orang percaya sungguh menata seluruh keberadaan diri sehingga dapat merangkul dan menolong yang menderita dan berbeban berat. Melakukan karya nyata termasuk dengan salah satu selalu mendoakan dan mendukung pemerintah dalam mengatasi penyebaran pandemi dan juga melakukan protokol-protokol kesehatan secara tertib. Persoalan akibat pandemi dan resesi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi GPIB melalui penguatan tatanannya untuk menyatakan tentang kasih Allah melalui tindakan yang konkret dan relevan dan konteks di mana keluarga besar GPIB hadir berada. Hasil dari proses penguatan tatanan bergereja itulah yang hendak diterjemahkan ke dalam karya nyata yang dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat dan alam sekitar. Sebagaimana kita ketahui bersama, pangan nasional ini merupakan langkah pemerintah yang perlu didukung oleh segenap elemen bangsa, tak terkecuali oleh gereja. Dalam hal ini GPIB. GPIB mendoakan dan mendukung program pemerintah tersebut sekaligus mendorong jemaat lokal beserta seluruh pelayanan dan warga jemaatnya untuk berpartisipasi dan berkontribusi aktif sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Untuk itulah kegiatan peringatan ulang tahun ke-72 GPIB dipusatkan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dengan maksud agar sinergitas internal dan eksternal yang telah dibangun dan kembangkan selama ini, termasuk dengan pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, dapat semakin ditingkatkan. GPIB bersinergi dengan masyarakat, pemerintah, dan alam agar di tengah kemajuan teknologi digital saat ini, kearifan lokal dan budaya adiluhung, kemajuan sosial budaya serta keanekaragaman hayati
yang merupakan kekayaan turun-temurun negeri ini dapat tetap dilestarikan sebagai bagian dari potensi bangsa dalam mewujudkan cita-cita nasional Indonesia Maju tahun 2045. Dirgahayu ke-72 GPIB Soli Deo Gloria, Jakarta, 31 Oktober 2020. Tertanda Majelis Sinode GPIB. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri. Pergilah, engkau diutus dan diperlengkapinya. Nyatakanlah damai sejahtera Tuhan di tengah krisis dunia ini, agar yang cemas beroleh harap, yang lesu dikuatkan, yang berduka dihiburkan. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku, sungguh ku rasakan melimpah di hatiku, kepada sesama harus ku beri, biar semua orang rasakan namanya. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku, sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Ku ingin bagikan damai yang ku alami di hidupku, supaya bumi pun penuh dengan damai-Nya. Angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah Sang Pengasih kiranya memberi hati yang gusar untuk mengasihani yang papah. Kristus Sang Kawan kiranya menganugerahimu kelemahan agar engkau tidak merasa lebih kuat dari mereka yang lemah. Roh Sang Penghibur kiranya memberimu air mata untuk menangis bersama mereka yang berduka. Dan pada akhirnya, Allah yang Esa Tritunggal kiranya memakaimu untuk menjadi kawan bagi mereka yang menderita, kini dan selamanya. Amin, amin, amin. Lampiran 2 Surat Keputusan Jemaat GPIB Immanuel W.R. Supratman, Mataram. Nama-nama pengurus pelayanan kategorial Pelkat Masa Bakti 2020-2022. Pelkat Pelayanan Anak. Ketua Saudari Alen Tiffany Mosik. Wakil Ketua Nyonya Anita Teresia Sinaga SP. Sekretaris Saudari Hana Marina Aprilia Marawali. Bendahara Saudari Jen Teola Makate. Wakil Bendahara Saudari Carolina Loru Kambora Dapa Mede. Pelkat Persekutuan Teruna. Ketua Saudari Dewi Susana Mita. Wakil Ketua Saudara Daniel Budi Triwanto. Sekretaris Saudara Yordan Theo Yusra Goramau. Bendahara Saudari Yunita Rahmasari Mirnayati Simanula. Seksi Kerohanian Saudari Agnes Tri Wilujeng. Tambahan pelayan Bapak Robert William Musuh. Saudara Jonathan Axel Rumah Laiser.
Saudara Kriswaji Satrio Edi Mujiatmiko. Pelkat Gerakan Pemuda. Ketua Saudara Jefferson Rumah Laisel. Wakil Ketua Saudari Aprilia Karin Manape. Sekretaris Saudari Devi Widya Mariana. Wakil Sekretaris Saudari Gracia Mariati Gunawan. Bendahara Saudari Gisela Febiola Geri. Wakil Bendahara Saudari Angelin P. Petsuan Matatula. Seksi Kerohanian Saudari Maria Magdalena Isa Porabili. Saudari Elizabeth Asri Gebu. Seksi Musik Saudara Jonathan Axel Rumah Laisel. Saudara Hansel Kevin Martua Waham. Saudara Igede Novan Parwata Yasa. Pelkat Persekutuan Kaum Bapak. Ketua Bapak Sujianto Maulimo. Wakil Ketua Bapak Jimmy Rolanelwan. Sekretaris Bapak Iketut Nathanael. Wakil Sekretaris Bapak Jenny Mite. Bendahara Bapak Jodian K. Manafe. Seksi Kerohanian Bapak Mak Sihoming. Koordinator Wilayah untuk Ampenan meliputi Sion Galilea Filipi dan Philadelphia Bapak Imade Raipunia Susila. Wilayah Mataram meliputi Efata, Nazaret, Yerusalem, dan Bethlehem Bapak Alexander A. Gebu. Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan. Ketua Nyonya Nedi Goli Rubai. Wakil Ketua Nyonya Yosida Nadir. Sekretaris Nyonya Dini Meilani. Wakil Sekretaris Nyonya Mariana Sinurat. Bendahara Nyonya Elsie Rosalina Hanas Mantol. Wakil Bendahara Nyonya Eliberta Tuyuwali. Seksi Kerohanian Nyonya Nuraini Nababan. Koordinator Sektor Pelayanan Sektor Sion Nyonya Cundria Sari. Nyonya Linda Yulianti Aipasa. Sektor Philadelphia Nyonya Yolet Esauli Adu. Sektor Efata Nyonya Niketut Budiartini. Sektor Nazaret Nyonya Kristina Lestari Sulistianti. Sektor Yerusalem Nyonya Nilu Suartini. Sektor Bethlehem Nyonya Hairani. Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Ketua Nyonya Sundari Desi Susana Salea. Wakil Ketua Nyonya Yuliana Cornelia Khalid. Sekretaris Nyonya Endang Tri Purnamawati. Wakil Sekretaris Bapak Prakoso Laksmono Kristandio. Bendahara Nyonya Ferdinanda Vera Witomo Matatula. Seksi Kerohanian Nyonya Eliana Janet Krikop Kipu. Seksi Perkunjungan Bapak Hendrik Christopher Mangbutu. Seksi Transportasi Bapak Fredrik Kohan. Demikian pembacaan surat keputusan. Pertama, apakah saudara-saudara percaya bahwa Tuhan telah melalui warga Sidih Jemaat telah memilih saudara-saudara untuk pekerjaan yang kudus ini? Yang kedua, apakah saudara-saudara berjanji untuk menjalankan tugas sebagai pelayan dan pengurus PLK dengan setia, senantiasa bertekun dalam iman kepada Yesus Kristus Kepala Gereja, dan dengan hidup yang suci memelihara serta mengembangkan pelayan dipercayakan kepada kamu dengan segala kemampuan yang saudara miliki? Ketiga, apakah saudara bersedia untuk bekerjasama sebagai pelayan dan pengurus PLK demi pembangunan tubuh Kristus dalam situasi dan keadaan apapun, dan apakah saudara berjanji bersedia turut dan dikenai sanksi dan disiplin gereja jika berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tugas saudara? Pengurus PLKPA, silakan berdiri. Di hadapan Allah dan saksinya jemaat, apakah jawab saudara
pengurus Pelkat PT dan pelayan tambahan. Silakan berdiri. Di hadapan Allah dan disaksikan umatnya, apakah jawab saudara-saudara? Pengurus Pelkat GP, silakan berdiri. Di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya, apakah jawab saudara-saudara? Pengurus Pelkat PKP, silakan berdiri. Di hadapan Allah dan disaksikan jemaat, apakah jawab saudara-saudara? Pengurus Pelkat PKLU, disilakan berdiri. Di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya, apakah jawab saudara-saudara? Pengurus Pelkat PKB, dipersilakan berdiri. Di hadapan Allah, pengurus PKB dan disaksikan umat jemaatnya, apakah jawab saudara-saudara? Ya, dengan segenap hatiku. Kiranya Tuhan mendengarkan janji saudara. Berdasarkan janji dan pengakuan saudara-saudara, kami menentukan saudara-saudara selaku pengurus dalam Pelkat dan pelayan PT di GPP Jemaat Immanuel WR Supratman di Kota Mataram, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hiduplah sesuai dengan panggilanmu, laksanakanlah tugas pelayananmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang telah memanggil dan memilih kamu melalui umatnya akan menyertai dan memberkati engkau dengan rahmat-Nya serta memenuhi engkau dengan Roh Kudus yang menguatkan iman dan kesetiaanmu kepadanya.
Silakan menghadap ke keluarga. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Sudah lama ya, sudah setahun di sini. Setahun lebih. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih tentunya kepada Tuhan Yesus, karena tanpa penyertaan Tuhan tidak bisa saya selama setahun di sini. Lalu yang kedua, tentunya untuk yang terkasih Pendeta yang Cetonapa yang sudah membimbing saya selama 1 tahun lebih di sini, beserta dengan Ibu Caroline dan Farel, adik saya. Terima kasih atas nasihat, bimbingan, kasih sayang, canda tawa, dan segalanya. Lalu terima kasih juga untuk PMJ, baik yang periode sebelumnya maupun periode sekarang, untuk Akrenius beserta Ibu Ketut, untuk Pak Adi Prayoga beserta istri dan keluarga, untuk Kak Yosina beserta keluarga, untuk PMJ yang baru yang masih bersama-sama, untuk Pak Andreas Wandi beserta dengan keluarga Mendarut, untuk Pak Anggi beserta keluarga, untuk Kameri dan Mas Toto serta keluarga, untuk Pak Yus serta Ibu Emma beserta keluarga, terima kasih. Untuk Ayah Adi Wardoyo beserta Mama Komang, terima kasih. Untuk Ibu Sherina beserta keluarga, makasih ya Mak. Untuk Ibu Rondin beserta keluarga, untuk Mama Esther serta keluarga, terima kasih. Untuk Pak Erwin Dolsahibu beserta Ibu Anita, terima kasih. Untuk Pak Nanda beserta Kaida dan keluarga, terima kasih juga. Untuk para pengurus PK, PA, PP, JP, PKP, PKB, PKRU, baik yang lama, yang periode sebelumnya maupun periode yang sekarang, terima kasih. Ngurus saya juga, terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih juga untuk pegawai gereja yang bersama-sama jadi rekan. Juga terima kasih juga untuk Korsek, Koster, pemain musik, Ibu Nia dan Ibu Megi, dan terima kasih juga untuk para pemandu lagu yang silih berganti membantu pelayanan. Terima kasih juga tim multimedia, dan terima kasih juga warga jemaat yang ada di JDB Immanuel R. Supratman. Vikaris mohon maaf, Vikaris mungkin tidak bisa ke rumah satu-satu. Vikaris yang kekurangan kok kasih sayang di sini. Vikaris yang selalu merasa Vikaris yang belum bisa memberikan yang terbaik. Tapi apapun itu, Vikaris mohon maaf dan terima kasih karena
sudah terima vikaris di sini dengan baik. Vikaris hanya orang biasa dan hanya memohon doa kepada Bapak Ibu, teman-teman, supaya nanti di tahun kedua bisa lebih baik lagi dan bisa mengikuti Pak Pendeta Yanse, Pak Pendeta David dan Pak Pendeta Sony untuk melayani Tuhan. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.